Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal cairan oli dan kulan. Akhir-akhir ini penulis tuh banyak lihat cerita kulan cepat habis ya. Dan terakhir ada juga yang mengalami di motor NMAX. NMAX habis dibongkar ganti macam-macam, ternyata kulannya cepat habis. Dibongkar lagi, dicek lagi, ternyata ada yang habis lagi. Tapi yang paling terutama sering mengalami problem itu di merek Honda. Jadi kalau di Honda motor matic terutama, itu banyak sekali cerita kulan cepat habis, terutama di mesin 160. Di mesin 160 juga banyak juga cerita rembes ya. Jadi katanya sih karena tekanan pompanya itu berlebihan, jadi mungkin sudut kemiringan dari paling-paling pompanya kulan itu terlalu miring atau bagaimana. Kalau nggak salah perubahan desain ini dilakukan untuk membuat mesin lebih dingin karena kompresi yang lebih tinggi. Ini membuat tekanan di pompa radiator makin besar dan resiko kulannya itu rembes makin besar. Apalagi kemudian ternyata kualitas dari seal kulannya sendiri buruk ya. Karena kualitas sealnya buruk ya, makin bertambah-tambah lah masalah rembes ini. Enggak cuma di motor yang 160, yang Vario 150, PCX 150, Vario 125 itu juga ada ya, kasus rembes. Sorry, bukan rembes, air radiator cepat habis. Bahkan ada yang kok merasa aneh ya, mesinnya kayak gini, dilihat radiatornya habis sama sekali. Entah mengapa orang itu lebih fokus ke sealnya, lebih fokus ke bagian lain-lain ya. Padahal sebenarnya yang namanya kulan itu sendiri itu juga pengaruh. Jadi kulan itu akan mempengaruhi karetnya juga. Jadi ada yang namanya kompatibilitas kulan terhadap seal. Perlu diketahui bahwa resep kulan itu macam-macam ya. Sayangnya penulis sendiri belum nyoba uji pH kulan ya. Tapi yang penulis lakukan adalah uji pH minyak rem. Mengapa minyak rem? Karena minyak rem itu bahannya sebenarnya hampir sama dengan kulan, glikol. Cuma bedanya kalau minyak rem itu nggak ada airnya, tapi pure glikol. Walau ya, karena glikol itu higroskopis ya, bisa menyerap air, maka minyak rem itu makin lama akan makin banyak kandungan airnya, yang kemudian akan menyebabkan penurunan kemampuan minyak rem. Jadi titik didihnya itu akan makin lama makin turun. Dan kemampuan higroskopis ini kalau nggak salah makin besar ya untuk oli yang DOT tinggi ya, kalau nggak salah gitu. Jadi malah makin parah ya kalau DOT-nya lebih tinggi. Cuma ya tetap ya, yang DOT-nya rendah pun, DOT 3 itu tetap butuh ganti minyak rem berkala.
Dari minyak rem sendiri itu ada istilah kompatibilitas ya. Jadi kalau di motor Honda itu ada beberapa yang minyak remnya itu jadi warna coklat, penulis pernah lihat ya. Minyak remnya jadi coklat itu di motor Honda 160. Penulis bahas minyak rem ini karena penulis pernah uji pH, uji keasaman. Jadi menarik ya, ternyata dari 3 minyak rem yang merek AHM dan merek Jumbo itu netral, yang merek Preston itu basah, artinya pH lebih dari 7. Kalau nggak salah keukurnya 10 atau berapa gitu ya. Jadi pH-nya termasuk wis basah lah ya, nggak netral. Nah dari minyak rem seperti itu, dari kulan pastinya bakal seperti itu juga. Kalau mungkin disebut bahannya sama-sama glikol ya, etilen glikol atau propilen glikol, pasti ada beda dari sifatnya. Formula dari kulan sendiri juga beda-beda ya. Penulis dulu pernah bahas, wis embuh lali wis. Jadi yang jelas bahannya ada yang memang diketahui merusak seal, ada yang diketahui nggak aman untuk seal tipe tertentu. Jadi ramuan dari kulan itu bisa sangat mempengaruhi karet mana yang kompatibel. Yang namanya seal itu beda-beda. Jadi dari seal sendiri tipe karetnya itu beda-beda. Walau ya sama-sama elastomer, ada yang tipe ini gitu ya. Ada sampai lebih dari 10 ya kalau kita lihat tipenya elastomer. Dan untuk kulannya sendiri itu juga ada yang kompatibel tipe ini, ada yang kompatibel tipe ini. Jadi ada contoh ya, kalau Jepang mengandung banyak bahan silikat atau apa gitu ya, yang ternyata kemudian tidak kompatibel untuk mobil Eropa, yang kalau dipakai di mobil Eropa bisa menyebabkan rembes. Juga ada sebaliknya gitu ya. Makanya untuk beberapa tipe kulan menyebutkan oh ini tipe ini, oh ini tipe ini, karena memang bahan aditif dari kulannya sendiri itu bisa macam-macam. Nah untuk kulan sendiri yang diketahui paling aman ya, paling cocok ya, salah satunya merek Preston, juga merek Pertamina. Juga ada merek mahal seperti Ipone, Motul gitu ya. Itu yang sering beredar di grup Honda 160. Jadi untuk motor Honda 160, kulan bawaan itu adalah kulan yang resepnya merusak seal. Jadi kalau mengalami kebocoran seal ya, mengalami rembes, air radiator cepat berkurang, nah solusinya itu adalah ganti kulan. Kalau ganti artinya apa? Artinya yang ada itu harus dikuras dulu, harus dibuang semua. Mungkin kalau butuh flush, butuh membersihkan, ya butuh bersihkan dulu lah. Entah pakai kulan yang dipakai atau pakai air suling, air distilasi, atau ya contoh lain ya merek Cleo lah ya,
yang menulis tahu. Kalau merek Amidis rasanya ada yang mengeluh, ada endapannya juga ya. Jadi kalau sering-sering rembes ya, pertama yang dilakukan itu kulannya merek apa dulu. Ada juga ya yang bahkan untuk merek Honda sekalipun rekomendasi merek Yamaha. Jadi sepertinya untuk kulan merek Yamaha itu termasuk bagus ya. Penulis sendiri ya ini masih pakai kulan bawaan, warnanya sudah mulai gelap ya. Ada berkurang tapi ya nggak banyak. Penulis sendiri sudah nambahi air Cleo di kulannya, jadi penulis sendiri nggak pernah mengalami masalah overheat ya, walau penulis sendiri nggak pernah jalan jauh ya, nggak pernah jalan jauh-jauh banget, paling ya karena macet itu aja. Yang lebih sering terjadi justru kedinginan ya. Kedinginan jadinya performa nggak bisa maksimal ketika mesin dingin, entah mungkin termostatnya perlu agak ditinggikan lah. Tapi ya lebih aman mesin dingin kan daripada mesin panas. Terus yang kemudian sering jadi keluhan juga itu adalah rembes di bagian CVT dari ruang oli, ruang oli mesin menuju bagian CVT, atau di sebelah kanan ruang oli mesin menuju ke magneto. Kalau yang bagian sebelah kiri itu bisa menyebabkan selip, bisa menyebabkan masalah macam-macam ya, geredek juga kadang. Jadi kalau rembes di bagian CVT itu seringnya masalah di penggeraknya ya. Kadang juga sudah bisa langsung terdeteksi karena bagian CVT itu ada lubangnya juga, jadi kelihatan netes oli. Netes oli ada dari dua sumber ya, dari oli transmisi atau oli mesin ya. Penulis lupa. Walau kalau untuk oli transmisi jarang, karena ya nggak panas kan oli transmisi. Yang panas sekali itu kan oli mesin. Terus untuk yang sebelah kanan untuk motor matic, kalau di motor bebek juga, ke motor bebek, motor laki juga bisa terjadi sih. Biasanya di bagian gear depan ya. Kalau untuk motor matic bagian kanan juga sering terjadi. Jadi ada lelehan oli yang kemudian kena alternator. Kalau alternatornya bukan yang terendam cairan, jadi kena cairan, jadi kemudian karena kena udara jadi terkumpul debu, kemudian kena panas, akhirnya bikin masalah. Jadi banyak masalah yang terjadi hanya gara-gara rembesan oli ya. Rembesan yang nggak berbahaya itu ya mungkin kayak yang di CBR 250RR di bagian head cylinder gitu mungkin ya. Walau kalau parah ya olinya akan cepat habis juga. Ya penulis tadi mau ngerekam kondisi magnet penulis kok gak sempat. Tapi yang jelas di motor penulis ini tidak terjadi rembes ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Di
sebelah kiri sama sekali nggak ada oli ya. Jadi di motor penulis nggak ada rembesan oli dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan pun nggak ada rembesan oli. Jadi bagian bawah motor penulis itu bagian yang basah adalah bagian dekat tutup oli samping kiri khususnya, karena penulis sering drain dari situ, gak dilap langsung tutup, jadi olinya ngembangnya dari situ. Untuk kebocorannya sendiri mestinya nggak ada karena penulis pakai seal. Jadi penulis tunjukkan itu pakai seal ukuran biro itu, kalau nggak salah 11 ya, OS 11 atau apa gitu loh ya. Penulis beli di lapak Sindosil di Tokopedia, ukuran mungkin 11 kalau nggak salah lah ya. Tapi ya baiknya coba diukur sendiri baut oline ukurannya piro, terus silahkan beli seal yang diameter dalamnya sama dengan bautnya. Penulis beli kayak gitu, beli agak kecil sedikit gitu. Jadi penulis beli itu betul-betul ngepres, karena memang waktu beli seal ya, tujuannya untuk uji seal, penulis itu pilih yang ukurannya pas, cek iso digawe ya. Cuma yang besar milih ngacu, milih sembarang. Yang ukuran kecil milih sing pas untuk bautnya. Jadi nanti kalau sudah selesai ya, harusnya penulis selesai kan ya, sudah lebih dari setahun uji sealnya itu, lali-lali terus bikin video. Tapi ya untuk kebocoran dari baut nggak ada ya, karena penulis pakai seal. Jadi bagian bawah motor penulis bersih ya, jadi nggak ada rembes kiri atau kanan. Padahal oli yang penulis pergunakan itu macam-macam, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Penulis juga pernah pakai oli bahan minyak sawit ya, dari crude palm oil. Pernah pakai oli samping untuk oli mesin, walau cuma 70% ya oli sampingnya, 30%-nya minyak goreng. Ya penulis juga sering pakai minyak goreng, penulis juga sering pakai oli samping sebagai aditif, jadi antara 100 atau 50 ml. Terus penulis juga nyobanya merek sampai kayak Bus, Sinaxo, oli yang cepat rusak seperti BM1, NS molybdenum, Idemitsu, oli sintetik seperti Ravenol TSI yang 30% PAO, atau Redline yang 70% PAO. Ada polyol esternya juga, oli extend juga pernah. Sekarang ini pakai oli Gardan SAE 140. Walau mungkin 800 ml tambah 100 ml KCO tambah 100 ml oli samping gasoli. Jadi ini penulis pakai oli macam-macam, tapi nggak ada rembes ya. Bahan oli yang paling bikin rembes itu terutama yang full sintetik. Tapi kenapa nggak rembes? Karena penulis nggak pernah ganti itu nunggu hitam. Karena penulis itu acuannya 2, yaitu suara mesin kasar, suara mesin asak-asak, terus terutama yang asak-asak dari noken as ya. Kalau sudah asak-asak noken as, penulis langsung ganti ya. Kalau yang piston dan silinder asak-asaknya nunggu sampai mesin itu peret dalam artian kalau gas dilepas setelah di player, RPM mesin cepat turun. Nah ini kebetulan pakai oli Gardan, udah campuri oli samping, udah campuri KCO.
RPM mesin nggak cepet turun masih ya, nggak terlalu cepet turun. Kalau suara mesinnya wes asak-asaknya tapi dari piston silinder, bukan dari bagian noken as. Jadi ya untuk sementara masih penulis pakai dulu, entah ini untuk bisa untuk berapa lama ya. Jadi karena penulis acuannya seperti itu, penulis nggak pernah pakai olinya sampai hitam. Jadi olinya nggak hitam ya. Penulis pernah pakai agak hitam itu ya oli Petronas Sintium ya. Jadi agak coklat di pemakaian biro. Cukup jauh, kalau nggak salah 800, lupa penulis. Wis bagian coba oli lali tadi. Mungkin 800 ya, hampir 800 km. Itu jarak yang cukup jauh untuk motor penulis, karena motor penulis fuel dilution. Oli lain yang hitam itu, oli-oli yang cepat hitam kalau dipanggang itu juga cepat hitam kalau dipakai ya. Tapi karena biasanya kemampuannya rendah, mesin sudah peret duluan atau mesin sudah kasar duluan, jadi penulis drain. Tapi ya pernah penulis pakai agak lama, seperti misalnya Idemitsu ya, penulis campurkan minyak goreng, terus ya oli samping juga pemakaian jadi agak panjang, olinya jadi hitam, agak gelap. Jadi inti utama kalau ingin seal aman itu oli jangan sampai warnanya hitam. Mungkin untuk visualnya sulit ya membedakan ya. Kalau ingin yang lebih reliable itu pakai kertas tisu. Coba teteskan olinya di kertas tisu, terus dibiarkan 3 jam, biasanya itu udah kering. Nah lihat, setelah 3 jam itu warna olinya jadi gimana. Kalau warna olinya coklat, itu sudah waktunya diganti. Kalau masih kuning, itu masih bisa dipakai. Kalau sampai hitam, wah itu wis keterlaluan itu. Ini penulis tentu ngomongnya mesin bensin ya, mesin mobil bensin atau mesin motor bensin. Kalau oli diesel ya beda lagi, karena oli diesel bakat hitam. Jadi ada yang menunjukkan mesin di flash beberapa kali ya, ternyata dalam waktu 100 km oli sudah hitam warnanya, tapi belum kalau diteteskan ke tisu ya. Kalau untuk mesin diesel ganti oli itu acuannya adalah warna abu-abu. Kalau di kertas tisu yang sudah dibiarkan kering 3 jam itu warnanya abu-abu, nah itu baru indikasi perlu ganti oli. Jadi coklat tok masih aman kalau mesin diesel. Kalau sudah abu-abu, nah itu waktunya ganti oli. Terus kalau untuk opsi lain ya, oli yang paling aman untuk seal itu adalah oli yang grup 1. Grup 1 yang penulis tahu itu cuma Mesran SAE40, Mesran B40, Mesran Super, dan Meditran S SAE40. Cuma 4 itu aja ya. Kalau yang lainnya penulis belum bisa coba, seperti oli Omega 631. Oli Omega 631 itu oli grup 1 juga, cuma harganya yang luar biasa, 1 liter 700.000 kalau nggak salah ya. Ya menurut penulis keterlaluan lah harga segitu. Jadi ya opsinya itu saja sih. Tentu juga yang aman adalah oli-oli yang ada logo API-nya, karena oli-oli dengan logo API itu telah lulus uji seal. Jadi
ada salah satu uji dari API yang menguji seal. Jadi kalau pingin aman, pingin mengurangi rembes ya, opsinya adalah mesran. Oli Vilma, minyak goreng Vilma juga sudah beberapa orang ya mengakui mengurangi kasus rembesnya. Jadi ada yang asalnya rembes jadi nggak rembes. Tapi ini merek Vilma, kalau merek lain belum tentu ya. Jadi opsinya untuk mengurangi rembes itu biasanya resepnya ya mesran B40 sama 10% Vilma. Terutama mesrannya ya. Kalau Vilmanya mungkin termasuk netral. Tapi banyak yang pakai mesran B40 campur Vilma, rembesnya berkurang, asapnya berkurang. Kalau nggak percaya dengan yang begituan, ya minim pakai oli dengan logo API. Kalau merasa semua oli itu pasti sudah lulus, ya yang bener aja lah, ojo guyon. Masa ya oli pabrik ecek-ecek gitu ya, pabrik lokal mampu bayar 1 miliar biaya sertifikasi oli? Ya jangan bercanda lah. Karena merek lokal pun seperti merek Audi, merek Konrad, merek Orange, merek wes gak sing ecek-ecek gak terkenal lah, kayak juga Sinoxobus gitu ya. Itu kan ono tulisannya API SL. Apa emang segampang itu oli mempunyai logo API? Kan ya enggak. Kalau sampai semua oli yang sampai ecek-ecek aja bisa bisa ngasih tulisan API, ya artinya itu palsu. Dan yang asli itu cuma yang pakai logo. Jadi kalau kita mau aman, mau tidak mengalami rembes, olinya pakai oli yang ada logo API-nya. Yang susah tentu kalau motor lagi atau motor bebek, karena ya kayaknya sangat langka sekali ya oli yang ada logo API-nya. Dulu penulis pernah nemuin apa dia, 2 kalau nggak salah ya. Yang satu diingatkan ada 2 oli logo API, bos sing siji opo ya. Tapi yang satu penulis ingatnya Bardahel, tapi itu cuma Bardahel impor ya, Bardahel yang made in Amerika. Sementara itu Bardahel yang made in Indonesia, buatan Nusaraya Putra Mandiri, itu ternyata tidak. Yang Bardahel buatan lokal itu sudah nggak ada logo API-nya. Dia dari sisi kemampuan juga jauh di bawahnya ya. Jadi kalau tahu ada oli sebelumnya ada logo API terus muncul bungkus baru, tetap perhatikan di bungkus barunya ada logo API-nya atau tidak. Pemaneh ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.